Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah semangat pagi, sobat trading semua. Malam ini saya akan mengupdate lagi tentang perkembangan Bitcoin, di mana Bitcoin pergerakannya ini sebelum FOMC dan sesudah FOMC perkiraannya gimana, apakah ada terjadinya penurunan atau melanjutkan kenaikannya. Oke, di sini kita lihat di market cap Bitcoin ada kenaikan sekitar 1,15%, dan Ethereum ada penurunan sekitar 0,35%, dan BNB 0,32%, serta XRP itu juga 0,06% ya. Dan Cardano juga minus di 0,76%. Dan disusul oleh Dogecoin minus sekitar 1,48%, itu untuk 1 jam terakhir ya. Oke. Untuk trendingnya selain Bitcoin di sini juga ada Conflux atau CPX. Dia ada penurunan sekitar 5,4%, dan Shiba Inu ada kenaikan sekitar 0,37%. Oke. Di sini untuk market cap globalnya itu sekitar 18.125 triliun rupiah ya. Karena ini kita pakai kursnya kurs rupiah. Oke, kita lihat lagi untuk rencana malam ini atau pagi ini, tepatnya sekitar pagi jam 1 WIB sampai jam 1.30 WIB pagi ini, sekitar hari Kamisnya jatuhnya ya. Ini ada pergelaran FOMC press conference, terus Fed interest rate decision, dan FOMC economy project dan interest rate projects. Dan di sini untuk Fed-nya indikator bulan kemarin sekitar 4,75% ya, dan sekarang perkiraan atau forecast-nya sekitar 5%. Apabila lebih besar dari perkiraan, kemungkinan misalkan naik di 0,25% atau 5,25%, ada kenaikan 0,25%, maka terjadi penurunan untuk Bitcoin dan altcoin lainnya. Dan apabila dia ada penurunan sekitar 4,75% atau setara dengan forecast-nya 5%, kemungkinan mengajak Bitcoin untuk naik kembali. Itu saja, dan setelah itu kita akan cek and recheck lagi tentang pergerakan Bitcoin sebelumnya, dan juga kita akan membahas terutama untuk di weekly candle-nya yang kemarin belum sempat saya perkirakan, dan malam ini saya akan perkirakan. Oke. Di sini untuk di daily-nya, di weekly ya, khusus di weekly. Ini minggu kemarin tepatnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini candle hijau panjang ini menandakan untuk mingguannya masih potensi besar untuk kenaikan. Itu biasanya kenaikan melewati 29.600 lalu ke 37.000. Tapi kita harus melewati dulu ke 29.600 atau 30.000 agar ibaratnya menyentuh ini dinding resisten ya. 1, 2, 3. Ada 3 rentetan dinding resisten yang harus dijebol dulu, baru kita melanjutkan ke 37-nya. Karena kalau kita lihat bicara di sini terbentuknya pattern falling wedge ya, untuk pattern falling wedge besar hitungannya. Kalau kita lihat dari volumenya di sini, kenaikannya bisa tembus apabila tembusannya di sini ya, kurang lebihnya dia akan menuju 49 sampai 57. Itu tahanan terakhir itu di 57.900 atau ya kita genapin sekitar 58. Tapi ini masih jauh ya. Kalau dihitung mingguan kurang lebih sekitar 1 atau 3 bulan ke depan. Apabila falling wedge ini bekerja dengan sistem pattern bullish-nya, dia akan menuju ke 49.300
57.900. Nah, ini untuk yang mingguannya. Minggu kemarin kita positif bullish ya, sehingga menuju sedang minggu ini sedang proses di mana harus melewati 29.600 dahulu baru ke 37.100. Dan kita bisa melihat di sini, anggaplah kita posisi di sini dulu di 49.300 untuk perhitungan volumenya ya. Oke, kalau kita lihat untuk daily-nya. Nah, ini untuk daily-nya. Kalau di daily-nya kemarin sempat bullish flag ya. Ada bullish flag, ditembus ke atas dan sekarang sedang berproses untuk naik. Dan apabila naik, kalau kita hitung kenaikannya di sini, ya, bentar ya. Kalau hitung kenaikannya untuk di daily-nya ya. Karena kita hitung kenaikannya di sini. Apabila ada kenaikan, diperkirakan dia akan ke 29.700 sampai 30.000. Yang saya bilang 29.000 ini jatuhnya yang tadi di weekly di 29.600 atau 700 sampai ke 30. Ini kemungkinan apabila masih naik tergantung pagi ini di jam 1 atau setengah 2 WIB hari Kamis pagi. Nah, ini menentukan apabila Fed menentukan adanya kenaikan 0,25% atau 0,50% untuk kenaikan interest rate-nya, mau nggak mau dia akan turun ke ke support 26.500 atau ke support 25.200, kembali ke support awalnya dia, penentuannya dia kemarin. Nah, apabila positif atau tidak ada kenaikan minimal tetap dengan forecast-nya di 5%, nah oleh karena itu dia akan menuju dulu ke 29.700 sampai 30.600. Nah, di sini kenaikan pertamanya dan kenaikan keduanya. Oke. Nah, dan tergantung dari fundamental beritanya nanti di setengah 2 pagi. Dan kalau kita lihat di hariannya di 4 jam, tepat di 4 jam, kalau kita terhitung apabila pattern rising wedge ini benar-benar terjadi, oleh karena itu biasanya setelah dia mantul, dia akan menuju ke bawah. Dia akan menuju ke bawah di support 26.500 sampai 25.200. Dia akan kembali lagi ke sini. Apabila rising wedge ini bekerja dan sesuai dengan patternnya, itu jatuhnya keadaan berita fundamental memburuk, ada kenaikan di 0,25% untuk interest rate dari Fed-nya. Oke, dari sini kita bisa lihat, dan apabila positif, dia juga bisa naik ke sini dulu ya. Bentar ya. Bisa naik ke 29.800 atau 36.39. Nah, ini range-nya saya bilang tadi antara 29.800, 29.700 atau 29.600. Ini range-nya untuk melanjutkan kenaikannya. Apabila interest rate-nya tidak jadi dinaikkan atau sesuai dengan forecast-nya di 5%. Dari situ kita bisa lihat untuk daily-nya sendiri, ini makin jelas. Di sini ada rising wedge juga. Di sini pattern rising wedge. Yang ini ya. Ini pattern rising wedge di sini. Ini juga kenaikannya apabila ini tembus ke 28.700, 29.200 sampai 29.800 yang tadi di 4 jamnya terdeteksi sampai 29.800. Dan apabila tensi weight-nya terjadi, ada penurunan, otomatis kita bisa hitung di sini penurunannya sampai mana. Dari kalau dihitung dari volumenya, kita bisa lihat di sini dia akan menuju ke 26.700, bisa ke 26.700,
atau 26.100. Titik terdalamnya. Dikarenakan di sini juga ada tahanan. Di sini tahanan. Inilah mudah-mudahan dia bisa kerja ke sini lalu mantul lagi ke atas untuk membuat higher low-nya dulu. Di situ, dari sini kita bisa lihat baik-baik nanti sekitar jam 1 malam ini. Nah, di sini sebelum FOMC-nya saya ingatkan tergantung dari fundamental FOMC nanti keputusan interest rate-nya apakah dia naik atau turun. Di situ saya sudah ada ngasih MM ya atau manajemen money-nya atau ibaratnya range harganya. Di sini bisa dipakai untuk menjaga-jaga apabila market tiba-tiba naik atau market tiba-tiba turun. Karena prediksi ketentuan atau pastinya itu tidak ada yang tahu. Dan cuma kita bisa mendeteksi range-nya kemana saja. Bisa bisa ke sini apabila kenaikan sampai 29.200 atau bisa penurunan karena adanya rising wedge dan didukung dengan fundamental FOMC rate-nya ada kenaikan di 0,25%, maka otomatis sesuai dengan falling wedge-nya kita bisa tuju ke 26.100. Nah, di sini kita bisa DCA kembali untuk pembelian asetnya apabila ada penurunan sampai sini atau sampai sini. Di situ. Oke, semoga paham para sobat trading. Semoga apa yang saya berikan bisa menjadi pedoman atau pendidikan gimana caranya supaya tidak terlalu FOMO terhadap market apabila punya opinion pribadi atau analisa pribadi. Semoga tidak terlalu tergesa-gesa dan tidak ada FOMO. Itu aja. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa share dan komen apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat trading.